Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Hari ini, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Kenapa ya, kok ada anak yang pintar matematika, tapi biasa aja di pelajaran olahraga? Ada juga anak yang jago di pelajaran seni, tapi biasa aja di pelajaran matematika. Kok bisa ya? Nah, jawabannya ada di video berikut ini. Nah, hal inilah yang kemudian diangkat menjadi teori multiply intelligency oleh Howard Gardner yang membagi kecerdasan menjadi 8 tipe yang berbeda. Di video kali ini kita akan membahas 8 tipe kecerdasan dan bagaimana pengaruhnya dengan gaya belajar setiap orang. Tipe kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif dan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan visual antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis dan video, senang menggambar, melukis, dan membuat virtual art. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk mendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat berbagai kerajinan tangan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibandingkan hanya melihat atau mendengar. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditori atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditori. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditori antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada dan bunyi, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Tipe kecerdasan yang keempat adalah verbal atau linguistik. Mereka banyak menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk ke dalam kategori ini punya bakat alami di dalam bahasa dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara yang baik seperti debat atau pidato. Ciri-ciri orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan verbal antara lain mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Tipe kecerdasan yang kelima adalah logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam kecerdasan matematika memiliki skill dalam urusan menyampaikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, mahir menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data yang ilmiah. Tipe kecerdasan yang keenam adalah sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Tipe kecerdasan yang ketujuh adalah soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen tanpa bergantung pada sebuah kelompok. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan soliter adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi, senang menghabiskan waktu untuk mengenal diri sendiri, mampu mengendalikan emosi, serta paham akan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup.
Tipe kecerdasan yang kedelapan yaitu naturalis. Naturalis punya minat yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan sampai aktivitas di alam terbuka. Ciri-ciri seorang naturalis ialah punya ketertarikan yang tinggi terhadap bidang ilmu pengetahuan seperti biologi, zoologi, dan botani. Suka dengan hal-hal yang berbau alam seperti berkebun, naik gunung, dan berkemah.